Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, kurang fit, kiranya Tuhan menyembuhkan, memberikan pemulihan. Kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan di dalam minggu ketiga masa Prapaskah. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7 yang demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca teks ini, kita tidak bisa melepaskan dari bacaan yang diawali mulai pasal yang kelima. Karena bacaan ini merupakan ungkapan pengajaran dari Tuhan Yesus dalam satu peristiwa. Di peristiwa yang sama, di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Yaitu dalam rangkaian khotbah di bukit. Mulai dari pasal 5, Tuhan memberikan khotbahnya di atas bukit. Mulai dari ucapan bahagia, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan mengingatkan bahwa kita ini adalah garam dan terang, sehingga tugas garam dan terang adalah menggarami dan menerangi. Kita ini tetap dipanggil bukan terbebas dari hukum-hukum yang berlaku di dalam Alkitab, tetapi di dalam Yesus kita belajar tentang pemenuhan hukum Taurat. Kita diajari tentang bersedekah, diajari tentang berdoa, diajari tentang berpuasa, diajari tentang harta yang besar, diajari tentang menghadapi kekhawatiran, dan diajari tentang bagaimana supaya tidak menghakimi orang lain. Dari berbagai pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, bukan hal yang mudah. Ketika kita diutus untuk menjadi garam dan menjadi terang, bukan hal mudah. Coba, kalau kita mau jujur, mudah enggak posisi kita sebagai garam itu? Tidak mudah. Kadang kita harus menghadapi tantangan, menghadapi penolakan. Menjadi terang juga tidak mudah. Di tengah-tengah kegelapan yang begitu gelap, kita merasa hanya seperti lilin kecil. Seakan-akan kita sendiri justru merasa takut untuk kita bersinar. Tentang bersedekah, tiang Jawi wonten unen-unen owel, gitu. Demen weweh, demen dedono, gitu. Itu sulit. Karena apa? Karena kita lebih sering berpusat pada diri. Bagaimana kita akan memperhatikan kehidupan orang lain ketika kita masih berpusat pada kehidupan diri? Hal berdoa, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang doa Bapa kami. Doa yang seringkali kelihatannya singkat, doa yang kelihatannya tidak bertele-tele, doa yang kelihatannya seperti formula yang kemudian sering kita ucapkan, padahal sebenarnya itu bukan hal yang mudah. Kalau dikupas,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan menghendaki apa yang menjadi kehendaknya terjadi atas hidup kita. Kita seringkali mau atau tidak. Yang seringkali terjadi adalah kehendakku yang terjadi, bukan kehendak Bapa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan seringkali memberikan makanan kita dengan kecukupan. Cukup. Tetapi kita yang sering tidak merasa cukup. Dan seterusnya. Tuhan Yesus memberikan doa, pengajaran tentang doa yang kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Hal berpuasa, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang puasa yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas menahan haus, menahan lapar. Ini juga bukan hal yang mudah. Hal mengumpulkan harta, siapa sih yang tidak ingin punya harta banyak? Siapa yang tidak ingin punya saving, punya tabungan, dikumpulkan untuk celengan hari tua, untuk anak cucu semuanya? Pasti. Tidak ada satupun, tidak terkecuali saya pun begitu. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran tentang hal penting. Harta yang bukan hanya sebatas materi. Tetapi kita juga harus mengumpulkan harta surgawi. Dan kalau kita timbang-timbang dalam kehidupan kita, sudahkah kita balancing? Mengumpulkan harta surgawi dan mengumpulkan harta duniawi. Hal kekhawatiran sangat-sangat lekat kekhawatiran itu dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi situasi seperti saat ini, pandemi saat ini, kekhawatiran semakin membuncah, semakin kuat. Belum lama minyak goreng langka. Bagaimana kekhawatiran orang sampai kemudian menimbun. Siapa yang menimbun? Bukan hanya mereka para mafia dagang. Bahkan mungkin kita, keluarga-keluarga kita juga ketika beli di sini langsung ambil banyak menimbun. Karena apa? Karena ada kekhawatiran. Kalau nggak langsung nimbun beberapa liter, jangan-jangan besok semakin mahal, semakin sulit dapat minyak. Ada kekhawatiran. Bagaimana kita dapat menghadapi kekhawatiran kita? Bukan hal yang mudah. Karena kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah tentang menghakimi. Demenuding kalian biji badanipun piyambak. Menika langkung kathah pundi. Pasti lebih banyak menunjuk daripada menilai diri sendiri. Kita sibuk untuk menilai kinerja orang lain, tetapi kita tidak mau menilai kinerja diri. Beberapa hari yang lalu Indonesia digegerkan dengan pemberitaan orang yang berdoa dengan tata caranya untuk memohon kepada Tuhan agar tidak turun, agar hujan berhenti karena sedang diadakan balap atau GP, MotoGP di Mandalika. Seperti itu dihakimi, oh yang sesatlah, yang musyriklah, yang syiriklah. Menghakimi lebih mudah daripada kemudian melihat diri, iya ya, kasihan kita tidak bisa menikmati kalau balapannya tidak jadi, orang yang dari seluruh Indonesia sudah beli tiket datang ke sana, bagaimana ya? Apakah di rumah yang melihat via TV kemudian juga berdoa, Tuhan mohon hujannya berhenti? Tidak. Apakah juga begitu? Ketika muncul seseorang yang dengan tata cara penyembahannya memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan, apa yang dilakukan? Dihujat, dihakimi.
bukan hal yang mudah. Untuk kita bisa menata diri, tidak jatuh kepada penghakiman. Oleh karena itulah, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa untuk memenuhi pengajaran-pengajaran Yesus yang tidak mudah itu, harus kita topang dengan yang namanya doa. Untuk menjadi pribadi yang mencintai kehidupan, baik kehidupan diri, kehidupan sesamanya, menjadi anak-anak Tuhan, tidak bisa ketika hanya ditopang dengan komitmen, saya ini garam dan terang dunia. Tapi tidak kita topang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Harus didoakan. Ketika kita ingin bersedekah, ketika kita ingin mengampuni, ketika kita punya niat ingin berpuasa, harus kita topang. Segala sesuatu yang baik yang akan kita lakukan, harus kita topang dengan doa. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita, karena kedagingan kita lemah. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan untuk dimampukan melakukan semua itu, akan terwujud tatkala kita memohon kepada Tuhan melewati 3 proses tadi. Pertama, mintalah. Ketika diawali dari mintalah, orang yang meminta itu wong sing sadar napa sing mboten? Pasti orang yang sadar. Sadar bahwa saya butuh, sadar bahwa saya perlu, sadar bahwa saya memerlukannya. Pak, Bu, nyuwun arto kangge tumbas pulsa. Saya sadar bahwa saya perlu uang itu, sehingga saya meminta. Sadar, meminta. Itu bentuk kesadaran bahwa saya tidak mampu untuk mewujudkan tugas panggilan saya sebagai anak Tuhan jika hanya mengandalkan kekuatan saya. Yang kedua, carilah. Ketika mencari itu sebagai bentuk kesungguhan. Meminta, tetapi kemudian hanya duduk ongklang-ongklang, tidak melakukan sebuah tindakan. Sebagai contoh, meminta dimampukan untuk berpuasa, tetapi tidak ada upaya untuk melakukan puasa. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Di sana ada ketekunan, mengetok pintu. Ketika kita datang bertamu kepada seseorang, sekali ketok belum tentu dibukakan. Kita kemudian dirasa untuk kembali mengetok pintu. Kula nuwun, kok dereng wonten wangsulan saking swali ing regol. Ngetok, tak tak tak. Kula nuwun, kok belum ada lagi. Kita diajak untuk terus mengetok. Karena janji Tuhan mengatakan siapa yang meminta akan diberi, siapa yang mencari akan tidak mendapatkan, dan mengetok akan dibukakan. Ini bukan hanya bicara tentang doa yang spesifik untuk kebutuhan jasmani kita, kepuasan keinginan. Tetapi doa ini berbicara tentang tugas panggilan kita atas pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan tema besar Paskah, bahwa Tuhan mencintai kehidupan. Kita pun dipanggil untuk mencintai kehidupan. Kehidupan diri sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan sesama. Dengan melakukan pengajaran-pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus di atas bukit.
Dan itu memang tidak mudah. Tetapi kita dapat melakukannya jika kita topang dengan doa. Doa yang terus kita ungkapkan sebagai bentuk bahwa kita mencari Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Kita mengetok Tuhan agar menolong kita mewujudkan tugas panggilan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.